Halo, perkenalkan nama saya Rian dengan NIM 2386206054. Saya dari Prodi PGSD ingin mengerjakan tugas RPP dari pembelajaran IPS. Bagaimana? Mari kita saksikan bersama. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik Pak. Oke, alhamdulillah ya, kabarnya yang baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Nah, sebelum kita mulai, Bapak mau absen terlebih dahulu ya. Nanti kalau yang namanya Bapak sebut, angkat tangan dan bilang hadir Pak. Oke. Oke Pak. Oke. Muhammad Juan, Abdel Kam, Hadir Pak. Jono Juliano, Hadir. Dodi Mulyono, Hadir Pak. Rahman Hidayat. Izin Pak untuk dia katanya. Yang hadir ternyata ya. Oke, dalam materi ini di pembelajaran IPS, Bapak ingin menjelaskan tentang pengertian dari produksi, kegiatan produksi dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan produksi adalah proses menciptakan, menambah atau meningkatkan nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bisa dilakukan oleh individu, perorangan ataupun kelompok. Contoh dari contoh dari produksi adalah petani menanam padi, kemudian menghasilkan beras, tukang roti membuat roti dari bahan tepung, gula, dan telur, pengrajin membuat meja dari kayu. Terus kemudian dari materi tersebut ada beberapa contoh perubahan seperti halnya dengan produksi yang sederhana atau tradisional, kemudian yang satunya apa ya? Satunya sederhana apa? Satunya tradisional adalah modern Pak. Ya. Modern. Contohnya adalah petani yang dahulunya mencangkul gitu. Lihat Pak. Nah, petani yang dulunya mencangkul ataupun yang manual tradisional masih menggunakan cangkul, ataupun yang bisa menggunakan sapi ataupun kerbau yang bajak sawah. Domba bisa nggak Pak domba? Kalau domba nggak bisa, biasanya sapi ataupun kerbau, biasanya sawah ataupun ladang-ladang itu secara tradisional. Nah, kalau bapakku pakai anu Pak. Apa itu? Yang depannya ada dieselnya, deret itu Pak. pakai traktor Oh iya itu namanya. Nah, itu namanya adalah yang sudah termodernisasi ataupun yang sudah berkembang. Oh iya. Jadi yang dulunya dicangkul ataupun yang menggunakan sapi atau kerbau sekarang bisa menggunakan traktor. Oh ya, berarti
Berarti ayahku udah gaul Pak ya? Ya, bisa dibilang sudah modern. Nah, nanti gambarnya di sini Bapak tampilkan. Nggak kelihatan Pak. Nanti Bapak tampilkan lah gambarnya pokoknya. Nah, kemudian petani, kalau ini Bapak mengambil petani saja yang gampang yang ada di sekitar kita ya. Nah, kemudian saat menanam padi, petani yang dahulu yang belum modern itu menggunakan tangan maju secara manual satu gitu dan jalannya itu mundur, jadi nggak maju-maju. Terus kemudian yang sekarang yang modern itu menanamnya sudah menggunakan alat, jadi menggunakan alat yang menanam petaninya tinggal duduk, terus kemudian disopir maju gitu selesai gitu. Terus juga dalam tahap memanen juga demikian. Kalau memanennya pagi dahulu itu masih mengalir, ngebabatin, ngebabat. Nah sekarang itu sudah ada alatnya. Alatnya sekarang itu namanya apa ya? Kombet kalau nggak salah. Nah biasanya orang-orang desa itu menyebutnya dengan kombet. Jadi ya sama, cuma dioperasikan 2 orang untuk 1 hektar ataupun berapa. Jadi yang satu nyopir, yang satunya buat wadahin gabahnya itu tadi. Kalau orang dulu 1 hektar itu bisa 30-an orang. Nah sekarang setelah ada zaman modernisasi, tinggallah 2 orang menggunakan mesin dan selesai. Terus dampak dari perkembangan itu, perkembangan dari zaman out ataupun zaman modern juga ya tradisional. Dampak dari perkembangan zaman tersebut dari zaman tradisional ke zaman modern adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, terbentuknya lapangan kerja baru, barang dan jasa lebih mudah dan murah didapat, meningkatkan daya saing dari produksi lokal. Jadi lebih ada daya tariknya tersendiri. Astagfirullah. Nah, Bapak selalu berusaha Bapak. Demikianlah materi yang Bapak sampaikan. Nah, sekarang kalian Bapak bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti Bapak kasih tugas, Bapak kasih soal. Nanti kalian diskusikan, terus kemudian kalian langsung mempresentasikan ya. Iya Pak. Tempel lah gambar. Halo, gimana kabarnya anak-anak? Baik Pak. Oke, hari ini pembelajaran IPS ya di kelas 5 SD Surabaya Udik. Kita mengambil materi tentang ya baik, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Silakan dipimpin doa. Ya Pak, duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal bil islamina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ini hari ini mau loh. Kalau kita langsung mau tekan mengerjakan soal. Bukan sih. Bukan sih. Oh, Bukan dia. Belum sih begini. ini dia.
Oke, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Sebelumnya Bapak tutup, kita berdoa ulang terlebih dahulu. Ya untuk Pak Tua, silakan dipimpin doa. Terima kasih. Ya, duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pelajaran kita telah selesai. Demikianlah materi demi materi telah Bapak sampaikan dalam pembelajaran IPS di kelas 5 SD. Cukup sekian, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di kelas ya, jangan lari-lari ya, nanti ada yang masalah. Iya Pak. Aku dulu. Mas Golit, Mas Golit. Aduh.